Oke, jadi dia tuh impulsif, setelah itu koreksi. Koreksi ini sudah selesai, gitu ya. Ketika selesai teman-teman ya, langsung kita itu cari area-area yang berpotensi untuk memantulkan harga, untuk follow the trend. Nah, di sini dalam kasus ini teman-teman, dalam kasus ini ada high paling atas, terus di break sama ini ya. Nah, setelah itu, ini ketika di break, kita langsung marking seperti ini. Oke, kita marking, setelah itu dia harus di istilahnya itu dipindah ke sini. Nanti di pelajaran order block bentar lagi akan dibahas. Oke, dipindah ke sini. Nah, setelah itu ketika harga udah sampai ke atas, nah, fungsinya ini teman-teman ya. Jadi fungsinya saya itu kenapa sering menggunakan ini stokastik. Ketika dia itu lagi downtrend gitu ya teman-teman ya, lagi downtrend, baru saya itu cari divergent teman-teman. Nah, ini ada swing high, oke? Ini swing high ini swing high, terus ini swing high. Setelah saya lihat, oh di sini tuh ada divergent teman-teman, ya. Di sini ada divergent, oke? Ini lower high, tapi di sini bentuk higher high. Nah, kebetulan di sini itu sudah masuk ke area istilahnya itu order block ya, pick candle zones ini namanya teman-teman. Nah, kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, oke? Nah, tadi yang saya kasih swing high barusan, ini ternyata ini bukan lower high, cuman bentuk swing high. Artinya ini sejalan sama time frame yang lebih besar, gitu ya. Ini satu satu line, satu garis. Ini yang saya tarik tadi ya. Ini yang saya tarik tadi di sini ada swing high. Ketika mau counter trend, otomatis ketika mau counter trend dia itu harus swing high terdekat sini harus terbentuk lower high. Oke ya. Kalau dia belum bentuk lower high, maka dia itu sejalan dengan time frame lebih besar. Ini belum bentuk lower high, gitu ya di sini. Nah, terus kita udah dapat nih ya areanya kita di sini. Nah, setelah itu apa? Kita hitung wave-nya, kita hitung gelombangnya tuh berapa gimana. Jadi di gelombangnya itu teman-teman, setelah kita lihat dari sini, ini ya satu, dua, tiga, empat, ini kelima, bentar lagi ke enam, bisa jadi terus naik ke atas. Artinya masih ada gelombang lagi dia tuh untuk nurun ke bawah, turun ke bawah, gitu ya. Nah, setelah kita tahu nih, ini ada bergelombang di kelima, baru kita eh, kesimpulan ini ternyata bull loh, ternyata ini bearish loh ini ternyata. Jadi kita bisa entry sell. Nah, terus setelah itu saya identifikasi apa? Ini ya, supply demand ini saya identifikasi atau support resistance. Nah, di sini ada supply nih. Ini ada supply, oke? Ini ada supply. Nah, kenaikannya ini bentuk gelombang lagi teman-teman. Di time frame kecil itu bentuk gelombang lagi ya. Kita lihat nih, gelombang lagi nih. Ini satu dari sini, terus ini high value sudah break. Ini satu berarti dua, tiga, empat, lima. Ini enam. Enam ini udah rangka udah jadi. Nah dia tuh ternyata turun break bawah sampai sini ya. Plus body ini kan ada inside bar nih. Ini ada inside bar. Oke. Ini juga ada inside bar. Nah dia break ya. Dari inside bar itu di break. Di break bawah close body saya langsung entry sell. Tapi ingat TP-nya tuh jangan jauh-jauh. TP-nya jangan jauh-jauh. Oke. Karena ini udah di time frame besar, ini udah mau bentuk jalan ke 6. Jadi di 6, jadi kita bisa cari buy, setelah itu naik fly ke atas gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi SND-nya udah jelas di mana. Nah, saya itu terus kadang menggunakan confluence Fibonacci teman-teman ya. Jadi menggunakan confluence Fibonacci. Jadi ini saya tarik gini dulu trendline dulu, trendline pas ya. Ini disebut dengan DHC6 satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, keenam ini, keenam nanti kita bisa cari posisi buy. Nah, barusan saya confluence menggunakan Fibonacci lagi ya. Jadi tarik dari sini X, A, Y, kita tarik, tarik ke sini, itu ya. Ternyata ini base, ini masih berada di bawah 0,50. Oke ya, satu. Terus yang kedua, saya tuh cari lagi, di sini cari high yang valid dulu di time frame lebih kecil. Oke. Di sini ada low, brief swing high terdekat, jadi saya tarik dari sini ke sini. Nanti itu ada materinya di support resistance teman-teman. Tarik sampai ke sini. Ternyata dia udah masuk di 0,618 sama 50. Maka kita menggunakan confluence. Jadi gini, confluence-nya kita
Satu menggunakan Fibonacci, yang kedua itu ternyata di sini tuh ada yang disebut dengan order block di tempo yang besar ya, di A4 ada order block. Nah, setelah itu dia udah valid, udah komplit jadi wave ke-6. Nah, lebih menguatkan lagi satu biasanya tambah lagi nih sih AB sama dengan CD. Jadi tarik ke sini. Jadi pas di 0,618. Jadi saya langsung entry di situ teman-teman. Gitu ya. Nanti semuanya itu teman-teman bisa bikin ketika teman-teman udah bisa istilahnya itu dari sini ya. Sorry. Ketika semuanya udah dipelajari nanti teman-teman bisa bikin rumus sendiri teman-teman ya. Ketika ini udah dipelajari paham betul. Nanti teman-teman bisa bikin rumus sendiri. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Ya. Halo? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Belum Mas Jai. Udah cukup ya? Mm-mm. Oke. Jadi kelas kita dimulai. Oke. Nah, bentar saya lihat dulu teman-teman udah berapa nih? Turun lagi teman-teman. Oke teman-teman ya. Eh kita kelasnya mulai sekarang ya. Oke. Oke. Jadi pelan-pelan teman-teman ya. Nanti ada saatnya teman-teman itu bisa istilahnya itu entry kita. Nanti saya akan bocorkan juga. Saya akan lihatkan juga nih teman-teman. Saya akan ajarkan juga fungsinya stokastik. Bukan stokastik aja, intinya indikator oscillator teman-teman ya. Tapi saya lebih condongnya itu ke stokastik ya. Untuk settingnya sih default aja teman-teman. 1433 ya. 1433 untuk setting. Fungsinya apa sih? Saya itu untuk mencari ini ya disebut dengan hidden divergence teman-teman ya. Ini disebut dengan hidden divergence. Kan ada yang disebut dengan regular divergence, ada irregular divergence. Nah, ini yang termasuk dengan irregular divergence teman-teman. Gitu ya. Oke. Sekarang kita bisa masuk ke kelas materi ya. Oke. Kemarin sempat kita bahas bahwasannya ini ya terakhir di sini teman-teman ya. Terkait masalah imbalance. Fungsinya apa sih imbalance? Sama dengan halnya di sini teman-teman. Di sini tuh ada base, oke, ada base. Setelah itu ada imbalance nih antara candle satu yang merah dua, candle ketiga ini tidak saling bersentuhan. Artinya ini ada base, ada imbalance. Artinya ini disebut dengan supply yang high quality. Itu teman-teman. Oke? Itu penting. Jadi kita harus di itu ya, di sering-sering praktek gitu teman-teman. Oke ya, terus selanjutnya di sini setelah kita paham imbalance ya, saya rasa teman-teman kemarin sudah memahami semua ya tentang imbalance ya. Oh. Oke. Nah, sekarang di order flow, kita belajar tentang masalah order flow dulu. Jadi gini, sistemnya teman-teman, sorry, urutannya, urutannya itu saya tulis dulu di sini. Jadi urutannya, time frame besar, berarti udah dicabut Pak. Time frame besar ketika ada base, oke, ada base, otomatis kita bicara tentang masalah demand, oke, demand sama supply. Oke ya. Di time frame kecil itu ada yang disebut dengan order flow. Artinya ini refinement, gitu ya. Refinement. Di dalam order flow itu ada order block atau yang sering dikenal itu ini ya, di candle zones. Jadi ini di time frame besar itu ada supply atau ada demand. Contoh ketika di atas ya kita bicara tentang demand. Di sini ada base. Nah, di time frame kecil ini terbentuk order flow. Oke ya. Di time frame kecil disebut dengan order flow. Ada order flow-nya. Jadi kita marking dari sini ke sini. Di time frame kecil itu ada order flow.
Nah, di dalam order flow itu ada peak candle zones atau order block, teman-teman. Kalau di demand, ketika ada order flow, cari harga yang paling rendah, itu harus ada peak candle zone. Jadi kalau misalkan order block itu bicara tentang masalah candle by candle. Kalau bicara order flow itu bicara tentang masalah area, oke? Atau orang bisa disebut itu momentum sell sebelum buy, gitu, oke? Momentum sell sebelum. Jadi koreksi ini disebut dengan momentum sell. Setelah itu buyer udah masuk lagi ke atas, teman-teman. Atau last selling move before buy, gitu ya bahasa itunya. Last selling move before buy. Nah, base ini di time frame besar itu ada macamnya, teman-teman ya. Base itu ada macamnya. Yang pertama itu bisa inside bar, oke? Inside bar. Terus yang kedua itu ada outside bar. Yang ketiga itu ada apa? Balancing. Balancing itu gimana? Jadi di time frame besar misalkan itu ada inside bar, oke? Itu berpotensi untuk jadi base, oke ya. Semisal dia itu naik ke atas, naik, ternyata di sini tuh ada inside bar, itu turun lagi bermain-main di sini, setelah itu boom ke atas break. Harga itu ternyata dari bawah ya, semisal ini. Nah, gini. Ada inside bar, break ke atas, kita langsung marking, teman-teman. Ya, ini materi kemarin ya. Ada inside bar, kita marking. Nah, ketika diturunkan term kecil, ini bentuk apa? Order flow. Oke, order flow. Order flow gimana? Di inside bar ini ada yang disebut dengan momentum sell sebelum buy. Oke ya, momentum sell sebelum terjadinya buyer udah mendominasi. Jadi ada koreksi kecil, itu sebelum melanjutkan kenaikan lagi. Nah, di dalam order flow nanti itu ada peak candle zones. Nanti begitu. Oke. Artinya apa? Ketika harga itu naik ke atas gitu ya, naik ke atas terus dia tuh turun ke bawah, kita bisa entry ketika dia tuh masuk ke order flow dan juga untuk jaga-jaga semisal tidak ada konfirmasi, tidak ada reject di sini kita tunggu di peak candle zone atau order block, teman-teman. Jadi kita bisa nanti langsung buy ketika udah sampai ke sini. Gitu ya. Kasusnya itu sama dengan yang di sini. Ini ya, ini ada istilahnya itu inside bar awalnya dari sini ke sini, di break ya, di break setelah itu dia itu meninggalkan jejak. Nah, ini yang disebut dengan apa? Supply, oke ya, outside bar. Jadi turunkan ke time frame yang lebih kecil, diturunkan dilihat di H1 dulu. Nah, di H1 itu terbentuk apa? Order flow. Oke. Nah, order flow berarti dari sini ke sini. Momentum buy sebelum sell. Last buying move before sell. Itu ya. Nah, setelah di dalam order flow, otomatis dia itu ada apa? Peak candle zone. Cari di dalam order flow ini yang merupakan peak candle zone. Nanti kita bahas peak candle zone atau order block. Tapi yang jelas, ingat ya, di dalam order flow itu ada ini. Ingat ya. Jadi time frame besar itu, di time frame yang lebih besar, itu ada yang disebut dengan order flow. Oke, sorry, di time frame besar itu ini terbentuknya inside bar. Oke ya, dari sini ke sini dulu ada inside bar. Oke. Nah, setelah diturunkan ke sini kecil itu harus terbentuk order flow ya. Order flow itu udah lebih luas. Di dalam order flow nanti ada secondary zone. Sama halnya dengan yang ketika saya entry di sini. Oke. Di sini tuh udah terbentuk ya tadi. Nanti ketika dia itu datang ke atas, datang ke atas, baru kita itu bisa kita entry dengan cara seperti apa? Barusan yang saya bilang, ketika ini ada candlestick confirmation, kita bisa entry pertama kali. Ini kan ada istilahnya candlestick kan ada di sini, paling tinggi ya. Paling tinggi di sini. Pertanyaannya, ini kan tidak high quality ya. Tidak ada imbalance, tidak ada apa-apa. Nah, di sini poin yang kedua, kita jangan langsung entry kalau misalkan seperti ini, teman-teman ya. Kita harus tunggu karena ini berperan menjadi sebuah liquidity trendline spot. Gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Kita harus tunggu dia membentuk informasi. Dia ketika turun ke bawah ke sini, semisal teman-teman gatal tangannya pengen langsung entry,
Tidak apa, ini kan udah ada konfirmasi nih. Ini disebut dengan evening star candlestick pattern. Ada candle biru, merah kecil. Nah, setelah itu dibalik lagi sama merah. Ini disebut dengan evening star candlestick konfirmasi. Nah, kita bisa entry SN otomatis taruh di atas, gitu ya. Tapi ini berisiko, oke? Kalau misalkan kita langsung entry gitu. Kenapa? Di atas ini ada yang high quality. Ini, ya, oke? Di sini ada candle di atas, terus candle kedua, candle ketiga ini tidak saling sentuh. Ini merupakan area imbalance-nya itu di sini. Oke? Nah, ketika dia turun ke bawah, baru sistem yang kedua yang saya bikin apa? Itu wave-nya itu udah terbentuk berapa? Wave-nya itu udah terbentuk berapa? Maka kita hitung. Ini satu, dua, tiga, empat. Masih keempat nih. Ketika dia turun ke bawah, lima, otomatis dia mau bentuk ke enam. Ketika udah bentuk ke enam, kita jangan entry dulu. Oke? Kita misalkan tadi udah entry di sini nih. Kita tetap udah pasang SL, katakanlah di sini. Tapi rawan itu ambil SL dulu, setelah itu turun ke bawah teman-teman ya. Karena di sini itu udah cikal bakalnya itu dari sini. Oleh karena itu, ada kalanya kita itu wait and see ketika market sedang tidak mengikuti apa yang kita buat SOP-nya. Nah, setelah dia itu turun naik ke atas teman-teman ya, bentuk wave ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tunggu reaksinya itu. Di sini tuh ada apa ini? Ternyata udah terbentuk lagi nih. Ya, ini yang disebut dengan rally base drop. Ya, oke. Rally base drop. Kita lihat nih. Ketika dia tuh udah bentuk rally base drop, tadi saya bentuk ketika di sini rally base drop. Nah, di sini ada inside bar. Ini ada inside bar ya. Ini candle satu nih, candle kecil, terus besar di break. Ini disebut dengan inside bar. Oke. Closing price, ternyata dia closing di bawah, maka langsung saya entry hajar untuk entry sell. Entry sell otomatis SN di mana? Idealnya itu di sini teman-teman. Oke. Namun kalau misalkan udah running seperti ini, biasanya saya itu taruh di atas zone. Jadi gini, itu SL saya. Itu ya. Sakti artinya kita bisa awalnya itu 1:1,5, kita bisa 1:2. Oke. Tadi kenapa saya tuh taruh di atas? Takut di sweep teman-teman ya, turun ke bawah, terus ada lagi atas, terus turun lagi ke bawah. Atau jemput orderan karena di sini tuh ada cikal bakal terjadi sebuah liquidity. Oke. Nanti ada pembelajaran tentang masalah liquidity. Itu ya. Jadi order flow itu di time frame besar itu bentuk SND atau supply and demand. Di time frame kecil itu pasti ada order flow. Oke. Jadi last buying move before sell. Gitu ya. Oke. Ini penjelasan gini ya. Sebuah area pergerakan short buyer atau short seller sebelum buyer atau seller itu mendominasi. Yang saya bilang barusan ya. Jadi itu ada area buyer, buyer itu udah masuk ke sini, cuman dalam jangka pendek. Setelah itu seller mendominasi. Ya, oke. Ini disebut dengan order flow yang di bearish. Oke. Nah, terus pada dasarnya order flow merupakan refinement atau eh, penyempitan atau lebih presisinya lagi daripada SND di time frame yang lebih besar. Yang saya jelaskan barusan ya teman-teman. Jadi di time frame besar itu ada supply, di sini ada supply. Di time frame kecil untuk menunggu informasi seperti apa, jadi kita bisa turunkan ke time frame yang lebih kecil, gitu ya. Oke. Nah, terus didukung lagi, maka oleh karena itu untuk memperkuat, untuk menjadi sebuah confluence daripada analisa kita, saya pakai ini teman-teman, indikator ini ya, stochastic yang saya tadi bilang. Ini ada swing high, oke. High ini makin tinggi, ya, di tinggi ya, tinggi, tapi ternyata ini makin rendah. Tapi pada di stokastiknya itu di sini swing high-nya itu lebih tinggi. Artinya ini disebut dengan irregular divergence, gitu ya. Saya rasa teman-teman ngikuti ya. Di sini ada yang tanyakan enggak? Ya, Pak Ahmad, gimana? Oke, Itu kan yang sekarang itu sebelahnya itu kan ada bulit engulfing, Pak. ya, di sini ya, berarti ya. Ini, Bukan, Pak. ini. Sampingnya running, running. Oh ini, oh ini ya Pak. Ya, Heeh. itu kan sebelahnya sebelahnya running. Itu Oke. kan ada bulit engulfing. Apa moving? Nah, itu apa nanti itu bisa dia akan up Hmm.
ya, atau dia akan down. Nah, untuk yang valid itu gimana Pak? Oke, Untuk mengetahui untuk validnya itu dia itu ada endorfin oke ini ya. di H1 Jadi di sini ya. ini ya, Ini gini. saya Pak ya. Ya. Ini kan asal mula kenaikan, Pak. Heeh, Kan ini ya, ya, asal mula kenaikan di atas endorfin. betul. Nah, ini kan kami sekarang Pak. Heeh, Kan gitu. ya. Ini kalau valid Pak, valid dalam arti dia dalam arti dia A, Hmm. dia akan down. Itu gimana Pak? Oh, jadi gini. Barusan ada pertanyaan dari Bapak Ahmad, teman-teman. Di sini ada engulfing, ya. Di sini ada engulfing ya, Pak ya. Engulfing ini juga ini engulfing ya. Ketika ini valid, tidak valid gitu, Ya, tidak valid. tidak Jadi valid. gini, engulfing itu kita ingat ya teman-teman ya, jangan berpatokan kepada harus tahu tempatnya engulfing itu di mana. Oke? Yang disebut dengan patokannya engulfing itu di mana, jadi kita harus pahami dulu nih, kira-kira engulfing ini berada di mana. Kita harus tahu tempat. Walaupun ada engulfing, kita tinggal main-main di apa istilahnya itu tinggal di marking gitu istilahnya teman-teman ya. Sedangkan ini trennya sedang downtrend, itu akan mudah dijebol. Syaratnya tuh ketika downtrend itu ada engulfing yang valid itu gimana? Jadi gini, ketika ada ini udah terjadi ya, ini time frame besar udah terjadi ini. Perhatikan candle selanjutnya teman-teman. Oke? Ketika candle selanjutnya itu tidak bisa closing price ya. Ini kan artinya masih doji. Terus yang kedua ini sebenarnya inside bar ya. Oh bukan ya. Oh bukan. Inside barnya di sini teman-teman. Ini. Maka ini di level kecil kan rally base drop. Nah, jadi ketika time frame yang lebih besar itu udah mengindikasikan sedang turun, kita kalau kita melihat bullish engulfing seperti ini dibuat acuan untuk entry, harus turunkan ke time frame yang lebih kecil. Oke, kita melawan tren istilahnya. Kan ini tadi yang kita buat. Nah, ini kan ada order flow nih, ya. Last, oke ya, last selling move before momentum sell sebelum buy, kita marking nih. Nah, di dalam ini ada order block ya, atau candle zone. Bener, di sini tuh ada reaksi. Ada reaksi bener, kita buy misalkan di sini. Kan di sini belum ada tanda-tanda informasi, ya, belum ada candlestick pattern atau chart pattern istilahnya gitu. Nah, di sini ketika ada candle ini satu, dua, ini yang hijau paling hijau sendiri, ini sebenarnya merupakan area inside bar ya, inside bar nih, inside bar, dia tuh belum break ke atas ya, belum break. Candle keempat ini sudah break memang, tapi jadinya itu tetap ke bawah. Artinya belum ada buyer yang masuk. Nah, terus didukung juga trennya sedang bearish, gitu ya. Ya, jadi untuk penandaan itu memang benar ini kita tandai di sini. Namun ketika mau counter trend harus tunggu benar-benar yang valid dulu. Ada informasi apa di situ? Gitu. Gitu ya. Mungkin dari teman yang lain. Oke. Terus kita masuk ke deskripsi gini ya teman-teman ya. Jadi deskripsinya itu gini. Di time frame besar, ingat ya, di time frame besar itu ada SND, time frame kecil itu ada order flow ya. Jadi order flow itu ibaratnya ada koreksi kecil-kecil seperti ini. Koreksi kecil-kecil. Ini merupakan sebuah area order flow. Nah, sebelum kita memahami order flow, jadi market structure harus paham dulu. Ini high valid ya, udah break. Oke, ini sudah di break nih, di break. Setelah itu turun ke bawah, dia break ke atas, berarti ini harus jadi higher low. Nah, ketika dia tuh mau cari follow the trend, berarti kita itu cari di sini tuh ada mungkin ada demand, di sini ada demand, oke, di sini ada demand, gitu. Jadi kita itu cari itu demand sesuai pembelajaran kemarin harus ada imbalance-nya di situ ya. Oke, misalnya ada imbalance-nya itu high quality teman-teman. Jadi pertama kali ini turun, bisa jadi dia itu nggak turun ke bawah, langsung break ke atas. Nah, ketika dia tuh break di sini, semisal mau counter trend bisa, asalkan ininya di sini ketika diturunkan ke level yang lebih kecil, swing low di sini
harus berbentuk higher low. Oke. Kalau sama-sama dengan swing low, contoh kayak barusan di USD, GBP USD, ini ada swing high terdekat nih. Di break harus semisal mau posisi buy, swing high terdekatnya itu di sini, ini harus berbentuk apa? Berbentuk lower high. Oke. Berarti kalau misalnya bicara lower high, itu lower low valid itu sudah di break. Ini pertanyaan sekarang ini. Apakah ini jadi lower low? Kan gitu. Kita coba di yang kecil. Nah, ini ternyata bukan jadi lower low, cuman hanya bentuk internal. Artinya, tadi swing high yang di sini ini masih sama baris atau satu garis dengan time frame yang lebih besar, bentuk swing high. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Terus jadi order flow itu ya seperti ini, teman-teman ya. Di time frame besar ada ini. Oke, ada imbalance-nya di sini. Gitu. Oke ya. Oke, sama ini juga yang sedang bearish. Jadi setiap kali pergerakan momentum buy sebelum sell, momentum buy sebelum sell, momentum buy sebelum sell, jadi semuanya itu ini merupakan order flow. Ketika diturunkan ke yang lebih besar, dinaikkan ke yang lebih besar, ini merupakan area supply. Itu teman-teman ya. Ini merupakan area supply. Sama. Ini bentuk bentuk tulisannya seperti ini. Kalau misalkan kita bentukan dengan chart, gini teman-teman. Ya, ini ini ada order flow nih ya. Pergerakan buy koreksi kecil sebelum menekan sell, balik lagi ke atas kita bisa sell. Kembali lagi ke materi kemarin, ketika ada supply itu yang high quality di break ke bawah. Setelah itu dia malah naik ke atas pertama kali ya, first time return. Kita bisa langsung entry sell. Kalau kedua kali itu jangan. Itu sudah tidak fresh, gitu ya. Oke. Nah, ini pergerakan momentum buy sebelum melanjutkan penurunan ke bawah, dia balik lagi ke atas, kita bisa langsung entry sell. Oke. Di dalam order flow, ini nanti ada order block, teman-teman. Nah, nanti kita bahas. Oke ya. Order block sebentar. Intinya itu order flow. Nah, di time frame besar kita lihat di sini. Di sini apakah ada supply demand? Otomatis yang supply tadi itu terjadi sebuah bearish engulfing atau outside bar atau harami atau inside bar gitu ya, teman-teman ya. Atau pergerakan yang balancing. Balancing itu gerak-gerak kecil-kecil gini, flat. Jadi kita ambil equilibriumnya itu di tengah. Tuh. Tapi dalam kasus ini kita hanya bicara tentang masalah outside bar, inside bar, sama harami, sama engulfing. Itu sama ya. Jadi kalau misalkan ada itu biasanya powerful teman-teman. Pasti di situ tuh pasti ada imbalance-nya di situ. Nah kita lihat di sini. Barusan gambar ini teman-teman. Ini kan di sini, ya tadi. Nah di time frame besar itu ternyata ada apa? Di sini tuh ada engulfing, tuh ya. Dan juga di sini disebut dengan ada imbalance-nya nih. Tidak saling sentuh. Oke, jadi kan di sini tidak saling sentuh, ini ada imbalance-nya. Nyentuh pertama kali dia balik ke atas, kita bisa langsung entry sell. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi semisal oke ya, order flow itu merupakan refinement ke time frame yang lebih kecil itu dari time frame besar. Jadi time frame besar contoh ini di H4. Contoh misalkan di H4 ternyata ini ada engulfing. Terus dibarengin dengan candle power yang sangat atas, ada imbalance-nya di kecil. Ada imbalance-nya di. Nah, artinya kita langsung turunkan ke time frame lebih kecil, kita cari order block di mana. Ingat, order block belum tentu ketika ada order flow itu cuman ngambil, ada juga sih yang ngambil cuman order flow-nya, ada juga sampai touch ke order block-nya. Gitu ya teman-teman ya. Ini ketika time frame besar ada inside bar atau outside bar, ketika turunkan time frame kecil itu ada order flow. Di dalam order flow nanti kita ada peak candle zone. Nah, ini sama. Ini pergerakan sell terakhir itu sebelum buy. Oke. Jadi di sini itu kita marking semuanya. Gitu. Kita marking. Kita marking di sini ini merupakan area buy kita, zone magnet. Nah, di time frame besar ini pasti ada inside bar atau engulfing gitu teman-teman ya, di time frame besar. Ini time frame kecil nih. Gitu ya. Nah, di sini betul ada inside bar. Nih, thread, kita marking sampai closing price-nya kita marking. Itu. Nah, di time frame kecil ini ada order flow nih, ada riak-riak kecilnya lagi nih. Ini
pergerakan sel pendek itu sebelum malah naik ke atas. Gitu ya. Kuncinya adalah kita lihat nih, ketika ada inside bar, ya, ada inside bar seperti ini, baru kita turunkan ke time frame kecil itu kira-kira nih ada imbalance-nya daerah sini. Nanti masuknya ke order block gitu teman-teman, atau ke candle zone. Namun ketika di time frame besar itu ada inside bar atau outside bar atau apa itu, kita marking aja semuanya. Gini, kita langsung turunkan ke time kecil untuk mencari presisi untuk bisa entry lagi. Jadi ketika kali nyentuh di sini order flow, mungkin teman-teman bisa sell 0, berapa gitu ya. Terus kita masuk di sini, misal masuk di equilibrium, kita bisa sell lagi. Gitu. Hasilnya tetap di luar zone, gitu ya. Nah, nanti ukurannya kembali lagi ke manajemen tadi, teman-teman. Semisal dia itu berapa berapa poin nih di itunya, jarak antara ini ke sini berapa poin? Katakanlah 500 poin. Sedangkan resiko kita per trade-nya itu 7%, katakanlah. Berarti $14. Kita bisa masuk berapa nih di sini? Lot berapa? Misal kita udah hitung, oke ketemu 0,03, berarti kita bisa masuk sih 0,02 dulu atau 0,01 dulu. Ketika menyentuh di equilibrium, ada candlestick konfirmasi. Nah, kita atau price action bagus, yang bagus, kita bisa entry buy gitu teman. Nambah lagi 0,01, ini tambah 0,02. Hasilnya tetap di bawah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ya tadi. Nah, saya rasa untuk di order flow teman-teman mengikuti ya dan memahami ya. Oke, Pak Ahmad mengikuti ya. Oke, siap. Ada yang ditanyakan enggak? Sebelum dimulai dulu, sebelum dilanjutkan dulu nih. Untuk pasangan time frame, Hmm. itu kan yang tadi Mas Jaya ini kan di Sampar, ya, di Sampar itu kan ada investor di Sampar ya, investor. Terus pasangannya untuk lebih start, kita entry, itu patokannya di time berapa untuk lebih start? Jadi gini teman, oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Kira-kira di time frame berapa sih yang ideal untuk kita nandakan base itu gitu Pak ya? Ya. Terus mau di refinement keturunkan lagi time frame berapa kira-kira? Untuk kita Lebih sharp. Oke. Oke. Jadi gini, gitu. untuk ukuran time frame memang ada itu ya. Time frame yang lebih besar itu lebih akurat atau lebih kuat teman-teman ya. Tidak ada noise-nya ya, jarang terjadi noise itu. Karena itu merupakan time frame besar itu beberapa menginterpretasikan daripada pergerakan buyer dan seller ya, psikologisnya buyer dan seller. Jadi idealnya itu yang saya sering lakukan itu di H1 atau di H4 gitu ya. Semisal menemukan rally di H1, otomatis saya turunkan satu step. Berarti kalau misalkan di H1, step selanjutnya kan yang lebih kecil kan M30. Itu ada lagi kan sebelum M30, M15. Jadi saya turunkan ke M15. Semisal ini dapatnya di H4, itu satu step berarti dari M30. Jadi langsung ke M30. Kadang saya itu turunkan lagi ke M15. Jadi itu hanya dibuat acuan itu di H1 atau H4. Dibuat acuan untuk menentukan minimal sih terminal-terminal yang mampu untuk dihentakkan oleh harga. Nah, gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Misal dapatnya itu di H1, jadi turunkannya itu satu step. Di M30, di M15. Kalau di H4 itu di M30. Di M30 nanti untuk refinementnya lagi itu misal kurang jelas M15 at least. Jangan sampai itu di M1 gitu teman-teman ya. Itu banyak noise-nya teman-teman ya. Seakan-akan break, ternyata di time frame besar itu terjadi false break. Gitu ya. Oke. Dari sini teman-teman ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Oke. Oke, sekarang masuk ke materi inti nih teman-teman ya. Maksudnya itu SMC itu sebenarnya sih bukan di ininya teman-teman ya. Ini hanya merupakan sebuah refinement. Tapi SMC itu merupakan ini di sini ya, di order flow-nya teman-teman ya. Jadi refinement. Jadi untuk SMC itu sebenarnya di ininya, pergerakan koreksi kecil sebelum melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Nah, kita itu istilahnya itu lebih ke sharp entry, floatingnya biar tidak terlalu banyak gitu ya. Floatingnya biar tidak terlalu banyak. Ini inti nih. Syaratnya gini teman-teman ya. Ini
area yang dipersempit atau diperkecil daripada order flow. Yang saya tadi bilang di dalam order flow itu pasti harus ada order block. Oke ya. Jadi semisal itu demand, contoh semisal itu demand, gini. Semisal itu demand teman-teman ya. Berarti kalau demand otomatis dia tuh order flow-nya di sini. Cari harga yang paling rendah ya, bukan di tengah-tengah di sini atau bukan di atas kalau demand ya. Cari yang harga paling rendah. Harga ya, intinya harga, bukan closing price. Harga low paling rendah. Nah, setelah itu kita marking low dan high-nya itu. Artinya kita bicara tentang masalah last buying candle before sell atau last selling candle before buy. Gitu ya. Jadi itu per candle. Oke. Nah, selanjutnya di sini ingat kalau kita masalah order block, kita bicara tentang masalah apa? Candle, candle by candle, teman-teman. Oke ya, candle by candle. Tapi pada hakikatnya itu merupakan sebuah area terlebih dahulu. Harus ada area. Area itu apa? SND di level besar, di level kecil itu ada order flow. Di order flow itu cari kita baru baca candlenya. Oke? Fungsinya sama dengan order flow. Oke? Fungsinya itu sama dengan order flow, cuman ini dijadikan sebuah entry lebih sharp lagi gitu tempatnya. Floatingnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak. Oke? Nah, tentunya gini. Jadi di sini misalkan ada harga istilahnya itu turun gitu ya. Dia tuh malah naik ke atas, oke? Naik ke atas. Nah, di sini itu ingat ya, ini kan disebut dengan order flow katakanlah ya. Ini order flow. Nah, di sini itu di order flow cari candle yang paling kecil. Oh, sorry, paling kecil. Paling bawah ya. Jadi sorry. Ini gambarnya itu bukan ini. Saya hapus dulu. Jadi gambarnya itu gini. Jadi misalnya itu harganya itu naik ya. Nah, naik setelah itu ada koreksi kecil, itu naik ke atas. Nah, di time frame besar ini merupakan atau inside bar atau outside bar. Nah, di time frame kecil ini merupakan area order flow. Nah, setelah kita tahu nih order flow di sini, baru kita cari candle yang paling kecil, yang paling bawah, sorry bukan yang kecil, harga paling terendah. Kita marking, kita marking, ya, kita marking, low ke high-nya kita marking. Berarti marking ada dua nih, di order flow sama ini yang disebut dengan peak candle zone, order blocknya. Order block ini cari yang high quality otomatis. Berarti cari apa? Imbalance sesuai materi kemarin. Ini satu, ini dua, ini tiga. Artinya low candle ketiga dengan high candle ke satu ini tidak saling bersentuhan. Itu ya. Ini satu. Harus ada imbalance-nya. Kalau misalkan tidak ada imbalance-nya, hati-hati. Itu biasanya order flow-nya itu di respect memang cuman sebentar, sebelum dijebol ke bawah. Itu ya teman-teman ya. Pentingnya adalah market structure itu sendiri. Kita memahami market structure, jadi kita bisa menentukan mana itu yang valid, mana yang tidak. Gitu. Nah, di dalam order block, itu yang high quality itu harus ada imbalance. Yang kedua, itu harus terjadi false break ya. False break itu di sweep ya, istilahnya disapu dulu. Mana yang disapu sebelumnya? Sebelumnya itu mana? Kan ini. Ini ada low, ya. Ini di break nih. Di break setelah itu masuk lagi ke dalam. Artinya tidak ada yang closing price itu di low sebelumnya. Nah, ini merupakan high quality, teman-teman. Itu ya. Sama dengan yang ini. Ketika harga itu turun, naik ke atas. Ini ada demand di level yang besar, ada istilahnya ada outside bar, inside bar, atau ada harami, atau ada engulfing. Di level yang kecil, ini merupakan order flow. Di dalam order flow itu ada order block, teman-teman. Jadi order block itu cari harga yang paling tinggi, satu. Ya, kita marking di sini high-nya sama low-nya ada imbalance, terus false break. Tidak berhasil close daripada high sebelumnya. Nah, ini kita marking semuanya di sini. SL-nya otomatis taruh di atas sini, kita masuk ke sini bisa entry set. Gitu ya. Sama dengan yang di contoh ini ya, saya bikin contohnya. Tadi di time frame besar ini terjadi sebuah apa? Ada inside bar ya, katakanlah di antara ada inside bar atau ada engulfing. Nah, di time frame kecil itu ada order flow, gitu ya. Cari yang paling rendah. Yang paling rendah kan sini, ya. Yang paling rendah kan ini. Pertanyaannya ini high, ini memang benar udah di false break ya. Sebelumnya kan udah di false break nih. Tidak ada yang close daripada yang sebelumnya. Tapi ini tidak balance, artinya tidak imbalance ya. Imbalance itu tidak ada. Nah, kita di mana? Ini kan yang break kan ini. Jadi kita tarik juga di sini ke sini gitu. Nah, ini tidak ada imbalance juga. Jadi kita langsung transfer ke sini. Transfer ke sini.
Yang harus ada imbalance intinya. Nah, sampai mana ada imbalance-nya? Ternyata sampai candle sini. Ini terus ke ini. Jadi kita lebih presisi lagi ya. Nah, ini tidak saling bersentuhan. Ini ada magnet ini ke sini, ini sama high-nya yang di sini. Artinya ini harus ditransfer teman-teman ya. Bukan ditransfer, istilahnya itu harus dipindahkan yang berhasil nge-break candle yang paling bawah sini ya. Kan ini di-break sama ini ya. Bentar, lo beres. Nah, ini di-break nih sama ini. Nah, jadi kita marking juga awalnya di sini. Ternyata ini juga tidak ada imbalance-nya. Di-break juga sama ini yang merah. Oke. Yang merah sudah di-break. Nah, setelah di-break ternyata dia itu masih betul kecil-kecil gitu ya. Jadi kita gimana opsinya itu cari candle yang berhasil nge-break high-nya di sini. Yang nge-break kan ini. Jadi kita marking di sini. Ternyata ini merupakan inside bar. Nah, ketika dia tuh break closing price, dia tuh running ke atas. Jadi yang di marking itu dari inside bar sini ke sini kita marking. Jadi ke sini ke sini. Bentar, saya hapus dulu biar ngikuti. Nah, ini. Jadi markingnya itu ini kan ada inside bar nih. Ada inside bar. Ini ke sini. Nah, kita lihat nih. Break ke atas, oke. Ini tidak saling bersentuhan. Itu ya. Paham ya teman-teman ya? Makanya ini valid teman-teman. Oke. Pertama kan di bawah kan. Tadi syaratnya kan harus di bawah daripada order flow. Tapi di order flow-nya ini, ke candle-nya itu tidak ada ya high quality, tidak ada imbalance ya. Tapi udah bener nih persyaratannya pertama kali udah bener. Udah false break ya. Jadi kita transfer ke sini yang udah berhasil close. Ternyata dia itu tidak ada tanda-tanda lain. Hanya di break baru kita lihat di sininya. Pasti ditransfer gitu temennya. Maksimal itu 3 teman-teman ya. Maksimal itu 3 atau 2. Gitu ya. Maksimal 3 atau 2. Jadi kita lihat kondisinya seperti apa. Teman-teman mengikuti ya. Oke. Kita lanjut ke yang order block terakhir nih. Nanti ada PR teman-teman. Apa ada soal? Ada uji pemahaman. Nah, ini tadi sesuai tadi ini ada turun. Ya oke. Oke. Pergerakan momentum buy sebelum sell lanjut. Artinya seperti nah, di sini ingat harga yang paling tinggi dulu. Oke? Ingat harga yang paling tinggi kan ini, ya. Nah, sudah di false break candle sebelumnya. Tidak ada yang bisa close di atasnya. Nah, kita tandai low-nya juga. Ternyata di break nih sama ini kan. Satu. Berarti kita turunkan lagi markingnya dari sini ke sini. Low-nya high-nya sama ke sini. Ternyata dia tuh belum ada imbalance. Oke? Break itu mana? Sama candle merah ini kan? Nah, berarti dia tuh ditransfer lagi ke sini, teman-teman. Dipindah. Nah, di sini kan ada imbalance nih. Ini. Jadi pertama kali sentuh, kita bisa langsung entry sell. Itu ya. Ngikuti Pak ya? Paham ya? Artinya kalau sejak kali kayak gitu, dalam arti katakan harus ada imbalance loh, yang kali loh. Yang di orang naik dia langsung posisi. Kan bener loh, teman-teman itu bener valid loh. Ada imbalance, kayak gitu loh. Nah, untuk top yang pertama itu kan langsung 100 ya. Betul. Jadi touch pertama kali itu high quality, teman-teman. Kita langsung tanpa nunggu informasi, konfirmasi, kita bisa langsung entry. Yang kedua kali berarti harus nunggu konfirmasi, artinya sudah tidak fresh. Gitu ya. Oke. Jadi pertama kali ini disebut dengan FTR. FTR. Langsung full margin berarti. Betul, bisa langsung full margin 30 lot, langsung hajar. Gitu ya. Tangan di kaki langsung. Oke ya teman-teman ya. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Udah taruh sel limit di situ enggak? Mas Cai. Oke, jadi untuk pertama kali, semisal dia tuh touch pertama kali ya, resikonya plus minusnya ketika dia touch pertama kali bisa jadi dia itu tidak masuk ke order blocknya kan di sini, tidak nyentuh ke order blocknya, cuman berada di area magnet ini teman-teman.
Jadi semisal break ya, ada order flow atau di time frame besar itu ada apa tadi saya bilang outside bar, inside bar, break closing apa close body ya, break close body harus close body nyentuh pertama kali masuk di area magnet ini, tinggal di marking aja. Artinya markingnya itu gini ya, saya hapus dulu. Artinya markingnya itu teman-teman, markingnya itu kan dari sini high-nya kan ya, high-nya ini, terus low-nya ini. Kalau kita menunggu area sell limit di area order block ini, di sentuhan pertama bisa jadi dia itu tidak nyentuh, cuman ngambil magnetnya di sini ya. Ini kan ada imbalance nih ya. Bisa jadi sentuh pertama di sini, dan itu turun ke bawah. Nah, kalau kedua, berarti harus nunggu konfirmasi. Berarti sell limit kita kan nggak trigger nih, tidak tertrigger. Jadi saran saya sih, asalkan kita udah mengetahui area SL-nya di sini, jadi taruh di equilibriumnya itu di tengahnya itu daripada magnet itu satu sell limit, terus di sini juga sell limit gitu. Jadi kita semisal kita nggak trigger, cuma trigger daripada imbalance-nya itu, dia turun ke bawah langsung, kedua kalinya dia touch, otomatis kita rawan kena SL teman-teman. Gitu ya, kita rawan kena SL. Selama ada konfirmasi, kecuali kita udah terhit nih, udah ke trigger. Jadi kita tunggu konfirmasi. Di sini tuh ada apa? Di sini tuh ada yang disebut dengan inside bar. Closing price, kita bisa langsung entry, tetap SL di atas. TP otomatis di bawah. Itu ya teman-teman ya. Ya udah Oh, dipahami ya. pasang pasang sell limit di sini Mas Jai. Sepanjang kotak ini pecah lot. Misal 0,1 dibagi 10. Betul. 0,01, 0,01 gitu. Iya, nggak apa-apa. Tambah 10. Nggak apa-apa. Intinya itu break pertama kali itu high quality banget ya. Jadi ketika break, asalkan market structure-nya benar dulu ya. Market structure udah dianalisa dan beres. Ada order flow break pertama kali, terus di sini tuh ada imbalance. Kita bisa langsung di sini pasang sell limit banyak di sini sampai dijejer gitu ya kayak jemuran. Ini satu, di sini. Di sepanjang area order block, terus di bawahnya itu magnet imbalance-nya itu kita pasang sell limit semuanya itu di situ. Dijamin deh, langsung beli mobil. Gitu ya. Kecuali market structure-nya benar dulu teman-teman ya. SL-nya Sentuhan di pertama. sini ya Mas Jai. Iya betul. SL-nya di situ Putri. Harus di atas ini. Semisalnya dipecah, memang benar dia tuh akan koreksi turun lagi ke bawah. Tapi koreksinya itu membentuk apa? Menyempurnakan koreksi A, B, C. Kita bisa misalkan kan SL di sini, tapi kita sakit hati kasarannya. Kita malah entry loss-nya lebih besar dengan TP tetap jauh ke bawah, hati-hati. Bisa naik dulu ke atas, ambil orderan yang di atas ini. Ini sebut dengan order block juga, terus turun ke bawah. Artinya itu koreksinya itu bentuk A, B, C. Nanti itu ada perhitungannya juga tentang Fibonacci, cara hitungannya. Gitu ya. Dari sini ada ditanyakan? Oke, yang lain Mas Iman mengikuti ya. Mas Meniri, Ya ikut Pak ikut. Mas Riki, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini uji pemahaman ini dulu. Mana ini yang disebut dengan ini order blocknya itu mana aja nih? Saya kasih ini satu, mulai dari Mas Maniri dulu. Yang order block itu ada berapa di sini? Yuk, Mas Maniri, Iya Pak. order block di sini tuh ada berapa? Di angka berapa Order. aja? Oh, saya ngambil angka 1, terus angka 7 aja Pak. 1 dengan 7. Satu dengan tujuh. Hmm. Yang satu ini, Order block.
Oh ya ya. Siap-siap Mas Riki. Yang satu berarti Order kaitannya block. sama berapa? Satu, dua, tiga ya? Hmm, Ya, satu, dua, tiga. hmm, yang anu ini. Tunggu ya Pak ya. 1 dengan 3. Maksudnya gimana Pak? Yang katakan order block itu valid kan harus satu itu terjadi sweep ya. Ini ya. Mm-mm. Harus terjadi false break. Tuh. Yang kedua itu harus ada imbalance. Oh, imbalance ya Pak. Nah, Satu, dua, tiga itu ada imbalance-nya. oke, siap. Ya. Terus mana lagi? Ada lagi nggak? Kalau yang 7 itu bukan apa dikatakan order block, tapi ini 1, 2, 3 belum nggak valid, mudah dijebol itu Pak. Oke. Berarti yang ada itu Yang satu aja wis. yang satu ya, satu, tiga ya. Oke. Mm-mm. Mungkin jawaban yang lain nih. Saya tanya dulu. Bu Tri, kira-kira yang ini yang saya kasih angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Ini yang ada order blocknya berapa? Order blocknya itu? Nah, order blocknya yang ini, terus imbalance-nya yang ini ada imbalance-nya nih. Nah, ada ruangan Sip. ini. Iya, Terus? ruangan ini balance-nya. Jadi order blocknya nomor satu, imbalance-nya yang nomor dua yang ada celah ini. Oh gitu ya. Ada lagi nggak? Eh, nomor lima, coba dilihat. Bentar. Lima, ini juga di sweep. Lima. Ini Pak, yang hitam ini shadownya sampai ke atas nggak Mas ini? Iya, sampai ke atas. Sampai ke atas berarti dia order block tapi nggak ada imbalance-nya. Berarti ini nggak bagus ya. Ini Mm-mm. bukan order block yang bagus. Berarti cuma satu saja yang order block yang di sweep dan ada imbalance. Nomor satu. Oke. Terus pendapatnya lain juga, Mas Iman. Ya Mas Jai. Mana yang ada order blocknya itu sama yang high quality. Order block itu yang mana? Yang yang satu Mas Jai. Mm-mm. Yang IMB. Terus? Itu tuh kayaknya Mas Jai. Oh gitu tuh ya. Oke. Jawabannya itu benar semua. Ini yang ada imbalance-nya ini. Artinya ini disebut dengan order block ya. Ini merupakan base. Oke. Ini base ya. Ya, Ini drop, base, drop. drop. Closing price kita ini ya. Ini sorry. Ini base. Closing price dia masuk lagi pertama kita bisa langsung entry sell. Gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi ini misalkan dapatnya itu di time frame besar ya. Katakanlah di Iya, H4 iya. atau di Terus? H1. Kita turunkan ke time frame yang lebih kecil. Ini pasti bentuknya order flow. Ya. Oke. Mm-mm, Dia break kan di sini. Di dalam order flow ini pasti ada order block. Jadi mm-mm. masuk kita ada base, break, closing body ya. Masuk ke sini kita langsung entry sell. Ini yang disebut dengan base break one candle. Nanti itu ada base break one candle, base break two candle, base break three candle. Itu sama, hakikatnya sama ya pada inside bar. Namun untuk mempermudah teman-teman ya udah saya bilang itu inside bar aja gitu. Nanti inside bar itu ada kalanya itu di break sama 4 candle, ada sama 5 candle, ada tiga candle dan kebetulan ini di break sama 2 candle ya. Ini break, masuk lagi entry sell. Itu ya. Ini disebut dengan FTR nanti. Itu ya. Jadi pertama kali. Nah, oke, selanjutnya ini. Oke, dari Pak Ahmad nih. Dari Pak Ahmad dulu nih. Yuk, kira-kira yang saya kasih gambar ini, yang saya tulisan, mana yang order blocknya itu mana? Order block Ya. satu, satu Eh, bawah itu ya. sama dari flow-nya satu. Mhm. Itu ada Oke. Ini ya.
Oke. Lebih ya berarti 60 60 itu kan ada imbalance di situ. Heeh. Itu kan area kita Hmm. kalau nggak salah. Iya, benar. Ya, Betul. Kita coba ke Mas Maniri. Ada berapa nih order block di sini? itu betul. Order block ada berapa Ya, ya Pak ya? ya di sini. Di angka berapa aja. Nanti saya jawab koreksinya itu gimana. Oh iya. Kalau dua bisa Pak. Ya apa aja? Di angka berapa? Dua diangkat dari bawah ya. Kita posisikan by dulu. Berarti order blocknya angka 8. Mm-mm. Dia nge-break satu candle 7, 6 dengan 5. Berarti di sini dikatakan imbalance kalau nggak kena itu kena ya. Oh kena Pak. Enggak, Kena kita ya, nggak urutkan kena di Pak. sini aja. Biar Oh paham. dari satu aja. Dari satu yuk. Kok malah Iya dari wis. bawah. 1, 2, 3. Oke, ini ada Nah, order block ya. nah, ya. Terus, Terus yang 4, 5, 6, 7, 8 itu kita hitung dari 3 berarti drop base dropnya aja wis. oh gitu ya. Mm-mm. Oke, dari Ibu Tri. Untuk yang bagus cuman di satu aja. Cuma di satu ya. Ya, Oke, Mas Maniri. Mas Iman. Ya, iya Mas Jai. Itu yang ada order blocknya. Yang high quality itu yang mana? Yang satu Mas Jai yang IMB sama 3 itu terus yang drop base dropnya. Oh, yang ini ya. Oh, 345 ya. Oke, jawabannya teman-teman mayoritas itu mengacu ke penjelasan di awal. Order block itu harus ada imbalance-nya dan juga harus false break atau sweep ya gitu ya. Yang teman-teman tanggap itu cuma itu aja sih. Yang teman-teman belum tanggap itu ingat ya, intinya itu harga paling tinggi. Jangan mengacu kepada ini warna merah, warna hijau gitu ya. Intinya harga paling tinggi. Benar ini satu, jawabnya udah banyak yang benar. Yang kedua, ini merupakan area order block, teman-teman. Pertanyaannya, loh, Mas, ini kan nggak ada imbalance-nya. Ini benar udah sweep. Nah, ingat tadi dipindah ke mana? Candle yang berhasil nge-break low-nya. Ini kan 1, 2, 3. Yang nge-break kan mana ini toh? Yang nge-break kan ke 6. Berarti dia itu markingnya pertama awalnya di sini. Jadi dia itu dipindah ke sini. Harus terjadi candle selanjutnya. Gitu ya. Ini kan ada imbalance nih. Ini yang Oh, disebut dengan apa? Perpindahan order block yang di atas. Yang seharusnya jadi order block. Ingat ya. Order block ingat harus harga paling tinggi. Ini kan paling tinggi daripada ini. Ini kan paling rendah di sini ya. Hanya sudah di break. Artinya ini udah valid jadi swing low. Valid jadi swing low. Nah, ini ketika dia tuh malah turun break low-nya, beda lagi cerita semisal dia tuh malah ke atas gini, ada imbalance misalkan di sini, ya ini berarti kan jadi order block juga teman-teman. Ketika harga turun lagi nanti kan bisa buy. Nah, kalau misalkan udah seperti ini harga paling tinggi, dia low-nya sudah di break sama angka yang keenam nih. Tunggu, tunggu candle selanjutnya, ternyata dia tuh break juga teman-teman. Break low-nya, ya. Apakah kita bisa marking? Tetap markingnya tuh di sini. Sampai kapan kita bisa marking di 6 ini? Candle selanjutnya ketika berhasil closing, ternyata dia itu high-nya tidak saling bersentuhan dengan break yang candle 6. Ini maka yang di marking sini. Maka ini jangan di marking. Cuman buat jaga area stop loss kita. Artinya, seandainya dia itu malah naik ke atas, kita tidak bisa mantau di market, kita bisa pasang sell limit. Gitu ya. Dengan SL di atas. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sini. Paham ya? Ada yang tanyakan enggak? Yang order block yang ditransfer nih. berarti pasang sell limitnya dua ya. Di tempat yang di candle ketujuh sama kedua ya. Sell Ya, limitnya. itu semisal ini time frame-nya itu istilahnya di time frame satu. Itu proper masing-masing ya, Bu ya. Semisal di sini kita pasang sell limit katakanlah. Terus ini ada order block juga nih. Tapi dia itu belum valid ternyata validnya di sini.
pasang sell limit juga di sini. Kita lihat ketika harga itu turun ke bawah, belum valid swing, belum valid lower low, dia tuh ternyata masih turunan di sini. Belum valid lower low, ternyata harga itu menyentuh ke sini. Hati-hati. Ini bakalan di istilahnya itu memang benar turun dikit, break lagi ke atas, ya, break lagi ke atas, ambil orderan yang di atas ini. Kecuali di bawahnya itu ternyata ini kan ada order block ya, order block di sini. Anggaplah sini gini. Nah, tadi kan yang angka 6 ini anggaplah di sini. Yang angka 6 tadi. Dia tuh turun ke bawah ke sini, bisa jadi dia tuh malah break ke atas, ambil orderan yang 1 2. Nah, terkecuali dia itu ayunannya seperti ini. Nah, yang ke-6 sama 7 ini ternyata di sini. Kita bisa pasang selimit. S-nya jangan jauh-jauh, tinggal di sini aja. Jangan sampai ke angka 1. Ini kan angka 1 di sini. Itu udah tidak istilahnya itu apa ya? Psikologis kita tuh akan terganggu. Dia tuh benar katakanlah ya, kita pasang selimit juga di sini. Gak apa kalau misalkan modalnya mencukupi dan juga banyak, udah sesuai dengan money management tidak apa-apa dengan SL di sini. Ya, tapi kan dia tuh pasti ngocok-ngocok dulu ya. Ngocok-ngocok terus turun ke bawah gitu. Takutnya psikologis kita terganggu gitu. Kalau misalkan mau lebih enaknya lagi, yaitu kita pantau, lihat apakah ada protection yang bagus di sini. Udah valid jadi lower low, terus jatuh masuk ke atas sini, kita bisa siap-siap di sini untuk entry, sell, follow the trend. Gitu. Itu ya. Ingat, ini merupakan sebuah area order block juga. Awalnya di sini, terus yang high quality ternyata itu di sini. Ini ada imbalance-nya. Jadi dipindah. Itu ya. Sesuai dengan yang di sini ya. Yang di sini. Yang ini. Dipindah gitu teman-teman. Paham ya? Artinya biar kita itu tidak bias untuk markingnya. Ada juga ini disebut dengan drop. Ini ada candle biru, mentang-mentang ada candle hijau. Ini disebut dengan drop, beige, drop gitu ya. Markingnya di mana? Kan bingung. Oleh karena itu lebih refinement, kita lebih presisikan lagi. Marking aja dulu yang harga paling tertinggi. Ini kan harga terendah, ini harga tertinggi. Kenapa ini harga terendah? Karena high-nya sudah di break sama ini, walaupun bentuk swing. Nah, seharusnya dia tuh kalau misalkan break seperti ini, candle selanjutnya harus dia naik. Berhubung dia tuh break low, maka ini udah valid jadi order block. Tapi order blocknya itu bukan high quality. Tunggu. Misalnya ada imbalance, imbalance misalkan ketemu di sini, ini ada, kita bisa transfer markingnya itu di sini. Itu ya. Ingat order block, SND, SNR itu pasti bicara tentang masalah harga yang sudah terjadi. Kita buat patokan, buat acuan untuk istilahnya itu mengestimasi harga selanjutnya akan kemana. Oke? Oke, ini terakhir. Oke, kalau saya diginiin, mana yang ada order blocknya itu mana, terus mana yang disebut dengan rally based rally, terus ya itu aja sih. Yuk, dari Mas Maniri dulu. Kalau misalkan saya Gantian, Pak. ganti, Dulu saya mikir dulu, Pak. Gantian, Pak. Saya mikir dulu. Nanti saya terus awal. oke, Mas Iman, Mas Iman. Kan sesama. Ya, Mas Ray. Saya mikir dulu. Yuk, saya mikir dulu. Kita bicara order block dulu deh, jangan yang high quality biar teman-teman paham betul. dulu. Order block ya. Order block yang biasa aja, yang nggak usah bilang high quality dulu deh. Intinya order block dulu deh. Di angka berapa? Saya Mas Jai. Iya, ya. 5. 5 ke Oke, 7. masih 5. Terus? Kayak lagunya Romai Rama ya. Yang IMB. Yang high quality itu Mas Jai. Oke, ini Mas Ulil baru bergabung. Oke, siap, siap, siap. Ini udah bentar lagi selesai loh materinya. Gak apa. Oke. Udah 3 kali itu Mas Jai keluarin Mas. Hah? Keluarin Mas Holil itu dari grup. Oke, Mas Iman. Yang mana ini? Yang order block dulu. Ya. Yang 5, terus? Ya, yang 5 ke 7. Yang high quality. Oke, kayaknya Mas Iman ini sering nonton Roma Irama ini. Ani gitu ya. 5 berapa? 5 Kita ke bicara 7 itu yang Mas Jai.
order block aja walaupun high quality tidak apa-apa. Artinya saya itu untuk melatih teman-teman melihat cuman satu warna biar tidak terpatok ke warna biru, sorry hijau, merah. Kalau hijau identik sama buyer, merah identik sama seller. Kita lihat ini coba satu warna aja deh. Mana yang disebut dengan order block itu aja deh. Artinya buat kita marking, latihan marking. Baik. Oke, mana Mas? Mas Iman. Yang 5. Oh, 5, terus 5, terus ada lagi. Sini Mas Jai. Sudah. Oh, iya, iya, iya. Iya. Mm, mm, mm. Iya, iya, iya. Sip. Ya itu dulu Mas Jai. Gitu ya. Oke, Mas ini. Kita lihat Mas Maniri. Mas Iman Iris. jawabnya cuma ini doang. Mm-mm. Oke, Mas Maniri ada Saya lain Pak nggak? ya. Mm-mm. Saya 5, 6, 7 Pak ya. Mm-mm. Terus dum, dum, dum. 10, 11, 12 Pak ya. Mm-mm. Oh, kok ditertawain Pak? Iya nggak apa-apa. Terus, Terus 11, 15, 16 itu Pak. Dum, dum. Tuh, sel tuh Pak. Gurih tuh Pak. 11, oke, 15, 16 Pak. Berarti 3 11, Pak. Gurih. berapa berapa? Kan ukurannya gini, 5, 6, 7 ya. Mm-mm. 5, 6, 7. Terus marking lagi itu marking satu. Marking duanya kita 10, 11, 12 Pak. Markingnya itu. Oke, terus, Terus markingnya lagi kita marking dari 14, 15, 16. Kita marking itu turun ke mm-mm. bawah sedikit. Pecetor tuh Pak. Oke, oke dari Butri. Wah, 14, 5, 16 itu nyentuh enggak Pak? Enggak ya? 14 ke 16. Gak apa, intinya saya cari order block dulu deh, biar paham dulu, biar dilatih Iya. mata kita itu. Iya, iya, iya. Putri, Siap, siap Pak. Insya Allah enggak nyentuh itu Pak. Putri, Order block yang bagus. oke. Terus ini order block tapi kita lihat ini juga bagus, juga nyentuh nih. Mm-mm. Nah ini kan kosong. Mm-mm. Bentar. Ini berarti ada imbalance juga. Mm-mm. Ini imbalance-nya kan. Ya, Nah terus ini ada order block tapi eh, ini sudah diambil nih. Jadi ini order block tapi nggak high quality. Berarti yang high Dua. quality-nya ini sama ini. oke. Oke, dari Mas Holil. Siap, siap Mana-mana? Komandan. Waduh, ini malah ketinggalan materi nih. Mas bingung malah ntar nanti nih. Sebentar, sebentar. Yuk, Order block. ya. Bentar Mas Jai. Saya belum ikut materinya ini order block nih. Aduh. Tapi ini Mas Jai ya. Hah? Itu 5, 5, Hah? 5, 9, 10, 13, 14. Oke, 13, 14, terus 15, 16. 7. Aduh, dihitung semua ini. Oke, Aduh. gini Ya, Mas sorry, Ulil. sorry, Mas Jai. Aduh, ini Mas Ulil pas Iya, terus nih materinya. Jadi jawabannya ngawur, dihitung angkanya 15, 16, 17, 18. Ya, yuk. iya. Bentar, ambil lagi. Nah,
Udah nanti PR buat Mas Ulil biar nunggunya nggak terlalu lama. Nanti saya akan jawab. Nanti ini kurang satu lagi nih. Mas Riki katanya tuh masih di mobil barusan, tapi saya apresiasi banget. Sudah mas, sudah saya berhenti nih mas. Ada Oh iya Vincent ya. juga bang. Ya. Mas Riki kalau misalkan tadi udah memahami pasti bisa jawab dong ini. Yang order block Oh, yang mana? Ini mas 56 sama 10 11 mas. Mm-mm. 14 15 bisa disebut juga order block juga nih mas. Oke. Sip. Tinggal catat nih Pak Ahmad. Menurut Pak Ahmad, yang order block, kita bicara order block ya. Kita tidak bicara high quality dulu deh. Kalau misalkan mau dijelaskan Eh, sama high quality-nya nggak apa-apa yang mana. Oh iya ya Pak, ya Pak. Hmm. Break dari nasional Hmm. itu headboardnya ada di daerah area Hmm. terus yang kedua nah 14 15 Hmm. 14 15 headboardnya jangan break ke atas Hmm. 15 Hmm. itu bisa lumen bisa dari area itu daerah overstock sekitar Oke, sip. Oke, jadi gitu teman-teman. Jawabannya itu eh, ham- yang benar-benar udah sama dengan yang ada di pikiran saya itu Putri sama Pak Ahmad, terus Mas Riki masih kurang ya. Yang jawaban 100% benar itu Mas Hulil ya. Jadi dihitung semuanya tuh 8, 9, 7, 9, 14 gitu ya. Itu jawaban yang sangat benar itu Mas Hulil. Gini ya. Oke, Putri ini jawabannya lengkap benar sama Pak Ahmad. Gini ya. Satu ini ya. Ini high quality, ingat. Last selling move before buy. Ingat ya, last candling. Intinya itu candlestick itu paling rendah. Last selling candle before buy, intinya harga yang paling rendah sebelum break ke atas. Oke, berarti ini kan. Yang kedua persyaratannya, sorry, yang pertama itu harus false break. Ini false break ke atas, terus terjadi imbalance. Ini betul high quality order blocknya. Terus ke atas lagi, ini merupakan inside bar. Oke ya, ingat inside bar ini merupakan rally base rally. Kita asumsikan turunkan time frame kecil katakanlah ya. Ini merupakan area order flow ya. Last selling move before buy. Artinya ada koreksi kecil yaitu mulai naik ke atas. Di dalam order flow ini ada order block. Kita asumsikan ini order blocknya karena ini anggaplah dia itu paling rendah. Betul. Ini high quality betul kata Putri sama Pak Ahmad. Nah, terus yang kedua ini break atas ternyata hanya sudah di break. Terus low-nya juga sudah di break ya. Artinya ini swing high, ini calon swing low. Ketika high-nya sudah di break, berarti udah valid jadi swing low ya. Swing low otomatis dia ada cikal bakal terjadinya sebuah high quality order block. Oke. Dia break atas, ternyata low-nya di sini belum di break, cuman high-nya di break. Maka ini sudah valid jadi order block. Cuman kualitinya itu ini tidak quality ya. Karena persyaratan kedua imbalance harus terjadi, ternyata ini cuma terjadi apa? Ini tidak terjadi juga. Low-nya di sini ternyata closing price bukan sweep ya atau bukan false break ya. Ternyata dia closing. Artinya ini bisa jadi walaupun di order block kita tandai sebagai bahaya. Jadi istilahnya itu kita bisa ada di sini satu, ini dua untuk entry buy. Ketika turun-turun ke bawah kita bisa buy. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk order block, order flow, jadi saya rasa teman-teman mengikuti dan memahami ya. Mengikuti dan memahami. Jadi intinya kita summary pembelajaran minggu kemarin sama hari ini. Di time frame yang lebih besar, oke ya. Di time frame yang lebih besar ingat
time frame yang lebih besar itu ada base. Base itu banyak ya. Ada inside bar atau ada ini outside bar atau engulfing atau harami. Terus ada balancing. Balancing ini jarang biasanya saya temui. Biasanya itu range itu sangat besar, konsolidasi. Namanya itu konsolidasi malahan. Nah, di time frame kecil itu pasti ada itu ya, ada order flow. Di dalam order flow pasti ada order block. Intinya itu ketika menemukan di time frame yang besar itu ada SND, supply and demand, misalkan ada demand, kita turunkan ke time frame kecil itu ada order flow. Di dalam order flow itu pasti ada peak candle zones atau order block. Jadi itu lihatnya itu harus di order flow-nya itu harus yang paling terendah di order flow-nya. Semisal di ini tidak menemukan syarat harus ada imbalance, ternyata imbalance-nya itu tidak ada, kita bisa pindah ke selanjutnya gitu ya. Maksimal itu harus 3 pindahan gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 3 biasanya itu jadi liquidity teman-teman. Oke, nanti liquidity itu ada liquidity trendline, ada liquidity equal high, equal low. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Gitu ya. Jadi sama dengan hal yang ini teman-teman. Ini ada order block, ini juga ada order block, cuman ini dipindah ke sini, dipindah. Gitu ya. Sama dengan yang ini. Oke, sama dengan ini. Oke. Sama dengan ini. Ini ada order flow. Last buying move before sell, pergerakan buy, momentum buy sebelum melanjutkan penurunan. Pertama, kita kan tadi analisanya di sini, order block, harga paling tertinggi di order flow. Nah, ini low-nya ternyata sudah di break nih sama ini, ya. Ini low-nya sudah di break nih. Kita transfer ke sini. Transfer. Ternyata low-nya itu di break sama yang biru nih, yang hijau. Kita transfer lagi, gitu ya. Kita transfer lagi. Kebetulan yang closing price otomatis di sini ya. Closing price-nya di sini. Berarti harga yang kita marking dari sini ke sini. Ya. Jadi dia nyentuh ke area sini kita bisa langsung entry sell. Ingat pertama sekali sentuhan ya, pertama kali sentuhan. Ini low, ingat ya, ini low sudah valid, udah break swing high terdekat. Selama dia itu udah istilahnya udah valid lower low, ini merupakan area untuk full margin, ya. 40 lot, 50 lot, 100 lot. Boleh mungkin dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Siap, Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk materi kita summary-nya itu di time frame besar ada SND, di time frame kecil itu ada order block, di dalam order block itu ada order flow. Sama dengan posisi saya sekarang ya. Di eh, GBP USD. Ingat ya. Ini udah valid jadi lower low karena break swing high. Nah, sini ada order block, ya oke. Ini harga paling tertinggi. Yang tertinggi kan ini. Di break sama ini terus saya transfer ke sini. Ini time frame besar kan? Time frame besar. Jadi saya tuh presisikan lagi. Bentar, udah running berapa teman-teman? Tap. Bentar lagi beli coki-coki teman-teman. Coki-coki lagi nih. Ya, dihitung terus Hulil. Malah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya jadi order block untuk Hulil nih. Bahaya nih. Aduh. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk Euro USD juga. Aduh, hampir mau ke TP teman-teman. Sama ya. Alasannya sama saya sih. Ini ya. Di sini itu pertama harga paling tinggi di sini. Ini merupakan sebuah area inside bar ya. Dari sini ke sini inside bar. Ya. Dia low di sini. Break swing high terdekat. Nah, ketika saya turunkan ke time frame yang lebih kecil, di sini tuh ada order block teman-teman. Ya. Ini ya. Sentuhan pertama ingat selama dia belum break di sini agak berisiko oke teman-teman ya bisa jadi dia tuh jadi koreksi ABC. Itu ya. Ini terus ini ambil orderan yang di atas. Ini yang disebut dengan order block. Itu dia full margin. Nah, tuh, full margin. Itu ya. Selama dia itu belum break, ternyata ini di break sama ini. Kita tunggu dulu. Ini valid gak? Ini valid jadi low. Karena sudah break swing high terdekat nih. Ya. Maka balik lagi ke sini. Tapi saya tidak langsung entry ya tadi ya. Tunggu konfirmasi udah sampai di sini sebenarnya udah entry nih sebenarnya di sini tuh. Ini ada inside bar, udah break close body kita bisa entry, S-nya taruh di atas. Tapi saya telat. Tadi dia turun ke bawah, naik ke atas lagi, ya naik ke atas lagi, baru saya hitung apa? Rumus ini lagi. Rumusnya jangan sampai ini ya. Ini wave ini sangat jurus gitu teman-teman. Jadi saya yang bikin ini udah saya backtest. Ya, ini gitu. Jadi bukan perhitungan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 18 ya. Maksimal 6. Ini
1, oke. 2, 3, 4, 5, 6-nya itu ternyata tidak berhasil. Dia itu malah bikin candlestick ini. Maka ini jadi low valid. Nah, ini jadi low valid nih. Maka ketika ini di break close body, tapi saya langsung entry ketika udah ada candlestick seperti ini. Ini ya. Oke. Saya rasa itu dulu teman-teman. Nanti teman-teman kerjakan tugasnya ya. Cari itu order flow sama order block ya. Order block itu cari yang high quality. Oke, contoh persyaratannya harus ada false break. Yang kedua itu harus ada imbalance. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman mungkin ini dulu materi kita di malam ini. Semoga teman-teman semuanya itu lancar, analisisnya juga lancar, gitu ya, tanpa harus menggunakan feeling lagi gitu teman-teman. Ingat struktur market penting ya. Struktur market paham, SND gampang untuk kita pahami atau supply and demand gitu ya. Oke, mungkin ini dulu penjabaran dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Kita saling support, saling doa. Semoga kedepannya kita makin profitable dalam trading gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Mas sama-sama. Jai. Ya, Terima kasih. sama.